karena memang amal wajib ditinggalkan. Siapa yang buat maksiat akan kena hukuman. Karena kalau tidak ada level-level seperti ini, maka nanti orang yang giat beribadah itu merasa standar banget. Dia sholat sunnah sama wajib, sama pahalanya dengan orang yang cuma sholat wajib saja. Nanti akan merasa ada rasa cemburu. Maka Allah SWT memberikan ujian buat kita, siapa yang mau lebih baik amalnya. Dia pasti akan dapat lebih baik lagi. Pahalanya itu yang dimaksud di sini. Dan Allah mengatakan dia maha perkasa. Maksudnya dia akan membela orang-orang yang memang mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan. Dan dia maha pengampun kalau ada di antara hamba-hamba tersebut yang buat kelalaian, ibadahnya punya kekurangan, dia akan mengampuninya. Kalau dia berbuat salah, dia bertobat, Allah akan maafkan. Ini sifatnya maha sempurna. Bayangkan kalau kita kerja di satu tempat, tempat itu tidak mau tahu kalau kita punya kekurangan atau kesalahan. Kita kan akan kerepotan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi orang yang belum sempurna hari ini sholatnya, bisa sempurnakan yang selanjutnya. Sempurnakan lagi seterusnya. Begitu perbaikin. Ya, Allah itu ya akan selalu mengampuni kekurangan dan juga Allah akan memaafkan kalau orang punya kesalahan. Lalu Allah memperkenalkan di ayat 3 tentang kerajaannya yang maha besar. Satu ayat ini Bapak Ibu sekalian di ayat 3 surah Al-Mulk sudah cukup mewakili, membantah dan mengalahkan semua kerajaan raja-raja dunia. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya, Allah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kalau satu ini yang kita lihat di atas kepala kita, ini cuma langit pertama. Allah beli bocoran kepada kita ada 7 lapis langit. Di atasnya ada lagi langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu nggak bisa dijangkau oleh mata manusia. Langit pertama saja ini, Allah ajak kita bicara. Allah berbicara sama kita, coba renungi baik-baik. Yang langit pertama saja ini, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang atau tidak kalian temukan cacatnya ya. Maka lihatlah berulang-ulang. Coba lihat ke langit itu setiap hari, sama di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, lihat berulang-ulang. Maka kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang atau adakah sesuatu yang kamu lihat di situ yang ada cacatnya, ada kekurangannya. Ya, kita nggak bisa lihat ada retakan kah, ada sesuatu yang jelek kah. Tidak pernah ada manusia yang bisa mengatakan, kok jelek banget ya langit ini. Sulit dia membahasakan. Di saat tidak ada awan tetap indah dengan birunya. Di saat ada awan juga punya pemandangan yang indah. Mendung itu pun turun hujan, sebuah keajaiban yang sangat besar. Walaupun mungkin kita lihat petir segala macam. Tapi itu pemandangan kalau dibuat dalam sebuah film, laku filmnya itu. Banyak orang beli film-film horor serem karena itu bagi dia membeli, menjual itu. Kenapa kita melihat ini nggak melihat sebuah keajaiban? Saya kadang-kadang melihat di beberapa Instagram di salah satu beberapa akun gitu ya, saya tidak sebutin karena memang saya kebetulan buka dan saya lihat gitu. Mereka cuma menukil beberapa pemandangan hujan pada saat turun. Ada yang hujan turun di saat langit masih terang, ya, tapi hujan turun. Bagaimana air itu netes, kemudian kena ke pepohonan, lalu didekatkan kameranya sehingga air netes itu kelihatan sekali mengenai daun-daun, mengenai bunga-bunga. Ada yang sampai mengenai tubuh hewan-hewan misalnya. Ada yang manusia terkena dengannya. Dan Allah memang menyebutkan dalam banyak ayat ya. Kalau kita ingin kolerasikan ayat-ayat ini dengan ayat lain banyak sekali. Tentang masalah hujan pun ini luar biasa, keajaiban yang sangat besar. Di mana Allah menyebutkan kalau dia turun maka akan membuat gembira makhluk Allah. Karena dengan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh misalnya ya. Manusia pun merasa senang. Kita kalau merasa lagi gerah atau misalnya kita lagi sumpah pun, kalau Bapak Ibu mungkin di belakang rumah mungkin tidak kelihatan sama orang. Anda mau mandi hujan itu bagian daripada sunnah Nabi SAW gitu ya. Karena Nabi SAW kalau turun hujan beliau membuka imamahnya. Dan bahkan membuka sebagian dari kerah baju beliau, membiarkan air hujan turun. Lalu beliau mengatakan, sungguh air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Ya. Karena air yang kita pakai ini kan air yang sama. Dari awal diciptakan air ini aja yang kita pakai. Tapi dengan kita sudah tahu secara ilmiah, dengan panasnya terik matahari kayak sekarang, dia menguap ke langit, lalu kemudian difilter lagi. Ya, seperti kalau kita air filteran di rumah ada filternya. Itu difilter di awan, diturunkan lagi sudah steril. Padahal air itu yang tadinya dipakai oleh manusia, hewan-hewan, segala macam gitu ya. Maka ini sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pemandangan yang kadang-kadang kita takut pun, misalnya gelap, guntur, itu sebuah keajaiban. Siapa yang membuat itu? Bisa gelap, petir sana sini, suara guntur, hujan turun dengan kadar air tertentu, nanti akhirnya berhenti. Ini semua keajaiban yang luar biasa. Maka kita tidak akan pernah menemukan celah-celah yang bisa membuat itu tidak berimbang atau ada cacatnya. Saya juga baru beberapa waktu lalu tidak sengaja melihat di Instagram ada satu orang, dia mengadakan eksperimen dari dia, kameranya dibeli yang sangat canggih, terus dipasangkan seperti topi di kamera itu supaya menutup dari cahaya, dan dia khusus untuk memoto serangga-serangga kecil yang kadang-kadang tidak nampak dengan mata manusia. Itu subhanallah, di situ diangkat, diberikan gambaran. Lihatlah bagaimana keajaiban ciptaan Allah. Dan di situ dilihat itu serangga kecil, bagaimana bentuk matanya, bagaimana susunan bulunya, warnanya. Karena kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi dengan kamera itu kelihatan. Jadi banyak sekali makhluk Allah yang berlimpah di sekitar kita. Itu keajaibannya luar biasa, gitu ya. Nah ini semua Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Coba lihat ciptaan Allah. Di mana kalian bisa menemukan celah buruknya, ya? Jeleknya sebuah benda di mata manusia itu belum tentu jelek di dalam sisi penciptaannya. Seperti contoh, Anda pernah lihat ikan, di lautan ada ikan yang bagus sekali bentuknya, indah warnanya. Ada juga ikan yang seperti di mata manusia buruk, karena seperti batu, jelek mungkin di mata manusia ya. Tapi itu kalau diadakan penelitian ilmiah, ditemukan keajaiban yang luar biasa di ikan-ikan seperti ini. Ada yang hidup di kedalaman 3.000 meter di bawah lautan, yang manusia nggak bisa masuk, bisa pecah gendang telinganya kalau masuk ke situ ya. Tapi mereka bisa hidup di sana. Ini semua tetap ada keajaiban luar biasa. Ada keajaiban yang luar biasa gitu ya. Ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Lalu Allah mengatakan di ayat 4-nya, "Tsummarji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kata Allah kemudian, pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu. Lihat ke langit-langit itu, lihat ke langit, turunkan, lihat lagi. Turunkan, lihat lagi, berulang-ulang, kata Allah. Lalu setelah selesai, kamu sudah merasa capek beberapa kali, ulangi sekali lagi yang terakhir, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Susah payah untuk mencari kekurangan tidak akan ditemukan. Yang kita tahu para ilmuwan-ilmuwan, ya, dan subhanallah kata para ulama-ulama muslim, Allah Subhanahu Wa Taala membuat para peneliti di langit, di kedalaman lautan, di gunung-gunung yang tinggi di sana, di tengah-tengah hutan, ya itu kebanyakan orang-orang ateis.